nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bunda Nia, Bu Sumarni, Bu Alia, Bu Eli, Bu Haji Ana, Ismela, Bu Niswidawati, Bu Ami, Bu Karyati, Pak Husni, Bu Ika, Bu Fani, Pak Dandi, dan Bu Yati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Jumat berkah kita masih sama-sama diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat Islam kita serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kewajiban kita pada pagi ini. Salawat serta salam terpulang kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran serta administrasi yang lainnya. Kemudian yang kedua nanti ada penularan budaya positif dari Pak Dadi selaku calon guru penggerak, memberikan atau mengimbaskan budaya positif ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan SD Negeri Pekanbaru dengan adanya satu orang guru penggerak mampu menggerakkan kita semuanya. Walaupun saya tahu ibu bapak semua sudah bergerak, tapi ya kita bergeraknya yang lebih sesuai dengan zamannya, kodrat zamannya seperti apa, dan juga ada pembaruan dalam cara kita mengajar kepada para peserta didik. Walaupun saya yakin dan saya percaya bahwasanya ya seperti Bu Lis, Bu Haji Ana itu sudah lebih lama, tentu pengalamannya sudah banyak, namun tidak ada salahnya karena memang zaman juga terus berubah, ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gara-gara bisa grogi deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Di sini saya bukannya mau menggurui Bapak Ibu ya. Saya tahu di sini di kelas ini yang hadir sekarang itu adalah Bapak Ibu guru hebat. Sebenarnya sudah tidak usah dikasih tahu lagi tentang budaya positif, tetapi ini saya hanyalah ingin mencoba menularkan pemahaman saya tentang budaya positif yang mungkin saja bisa menjadi acuan Bapak Ibu guru di sini. Oke. Tema hari ini adalah budaya positif bersama saya dan di Satya Nugraha. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Maaf saya agak lulus. Tidak banyak yang ingin diomongin ya. Budaya positif, kita mulai. Budaya positif itu apa sih sebenarnya? Ya. Kalau membicarakan tentang budaya itu adalah pembiasaan dari sifat-sifat kita yang nantinya akan menjadi karakter. Tetapi dalam hal ini dari segi positifnya, yang di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dalam kurikulum yang baru ini, implementasi kurikulum Merdeka,
siswa diharapkan mempunyai jiwa yang bisa menularkan karakter-karakter yang baik kepada semuanya, kepada halayak. Nah, bagaimana supaya siswa itu mempunyai karakter yang baik yang bisa ditularkan oleh mereka sendiri? Kita sebagai guru sudah biasa dengan sistem pembelajaran di mana guru itu adalah sumber ilmu, ya, di mana guru itu adalah sumber ilmu yang biasa kita ajarkan kepada siswa-siswi. Kita ingin mereka mempunyai sifat atau karakter sesuai apa yang sudah kita ajarkan. Tetapi apakah itu benar? Karena kalau tidak datang dari perasaan siswa sendiri, dari intrinsik siswa sendiri, itu tidak akan bisa. Karena kebanyakan yang namanya pembelajaran zaman dulu itu masih apa kata guru. Nah, ketika apa kata guru, berarti kan anak itu tidak mempunyai pemikiran kalau itu tuh bukan aturan saya, itu adalah aturan orang lain. Ya, jadi budaya positif di sini kita ingin membuat siswa itu mempunyai pemikiran kalau apa yang saya lakukan itu adalah dari saya, keyakinan saya. Ya, oke, kita lanjutkan. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, jadi siswa itu datang ke sekolah atau bersosialisasi biasanya karena 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Lalu ada kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Lalu ada kebutuhan penguasaan pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. Oke, ketika guru sudah tahu kebutuhan siswa tersebut masing-masing, karena kita tahu setiap kelas itu siswanya mempunyai karakter yang berbeda-beda, ya. Tetapi pembelajaran yang lama kita memperlakukan siswa itu berdasarkan kelas, dalam arti kita menyamakan semua sifat dan karakter maupun karakter belajar itu sama, ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Kenapa harus dihindari? Karena setiap siswa itu unik dari cara karakter mereka dan pemikiran mereka, semuanya unik. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan mereka khususnya dalam hal pembelajaran. Oke. Menurut Dayatherson, ada dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Silakan masuk dulu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ya, kalau dalam ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Oke, motivasi eksternal itu adalah contohnya, misalnya saya datang ke sekolah karena ingin dipuji bu guru. Saya mengerjakan tugas supaya dapat nilai bagus, supaya nantinya bisa membahagiakan orang tua. Itu adalah motivasi eksternal. Tetapi motivasi dari dirinya sendiri belum ada. Biasanya kalau motivasi eksternal itu tidak akan bertahan lama dan tidak akan menjadi karakter yang menjadi kebudayaan dia, yang tidak bisa menjadi keyakinan dirinya sendiri. Ya. Mungkin gini, misalnya dengan hukuman dan imbalan, kita berpikir yang namanya hukuman itu berbeda dengan penghargaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hukuman dan penghargaan itu sama saja.
Jadi ada yang namanya paham, di mana paham itu perkataannya yaitu penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Ya, jadi seperti yang tadi, saya datang tepat waktu karena ingin dipuji. Ketika dipuji sama gurunya, dia akan berbuat baik, tetapi hanya sebatas saat itu dan hanya sebatas oleh guru itu. Ketika guru itu tidak ada, ya sudah, berarti dia tidak akan meyakini sifat itu adalah sifat yang baik yang harus diterapkan kepada orang banyak. Ya, misalnya seperti ini, kita mungkin masih ada ya guru-guru yang kalau kamu melanggar aturan denda 1.000 misalnya. Nah, jadi mereka hanya melakukan hal yang baik ketika ada guru tersebut karena takut dengan dendanya. Tetapi ketika dia sudah di luar hal itu, dia tidak akan berpikir ini harus dilakukan lagi, orang gurunya tidak ada. Ya, itu namanya motivasi eksternal, tidak akan bertahan lama. Oke, lanjut. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga, yaitu keyakinan sendiri tadi. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau yang disebut dengan motivasi internal. Ini yang kita inginkan, di mana setiap siswa itu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keyakinannya. Nah, supaya siswa mempunyai keyakinan, yaitu keyakinan kelas, ya, kita tahu selama ini kelas itu dibuat atau dibentuk sesuai berdasarkan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Peraturan sekolah, peraturan kelas yang buat apakah siswa? Bukan, ya, tapi dari pihak sekolah. Peraturan kelas pun apakah siswa yang buat? Bukan juga, tetapi dari gurunya. Nah, kita ingin membuat siswa ini mematuhi peraturan, tetapi berdasarkan keyakinannya. Makanya peraturan kelas itu kita ubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bagaimana supaya anak-anak itu menjalani kesehariannya sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mau melanggarnya karena dia yakin apa yang dia lakukan sudah baik. Ya, jadi di sini kita membuat keyakinan kelas oleh siswa, untuk siswa dan dari siswa. Jadi yang namanya peraturan kelas itu harus dirubah menjadi keyakinan kelas. Oke, bagaimana melakukan keyakinan kelas? Yang pasti kita ambil suara dulu. Ya, per anak kita tanya. Per anak harus punya suara. Kamu meyakini kamu ini baik di mananya, supaya belajarnya itu menjadi menyenangkan dan bermakna itu bagaimana? Ya, kita tanya masing-masing, kita tampung suaranya, lalu kita ambil suara-suara yang menurut kita itu baik. Ini bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya bisa. Ya, jangan terlalu banyak mengambil keyakinan kelas, hanya beberapa saja. Contohnya misalnya dalam masalah motivasi diri. Ya, percaya diri, saya meyakini dengan motivasi, saya percaya diri dengan kemampuan diri saya. Ya, saya meyakini bahwa penampilan saya baik apa adanya. Ya, terus contohnya untuk masalah disiplin, saya meyakini untuk tetap datang sebelum waktu, sebelum bel berbunyi. Ya, itu semua mereka yang nulis, semuanya berdasarkan pemikiran siswa. Kita sebagai pembimbing supaya mereka mempunyai keyakinan tersebut dan tetap harus dijalani. Dan kita juga jangan sampai dalam arti kita tetap harus mereview, memantau terus apakah perilaku itu tetap dijalankan sesuai dengan keyakinan kelasnya. Oke, nah itulah yang dimaksud dengan motivasi internal dalam bentuk keyakinan kelas.
Oke, lanjut. Di sini ada restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ketika kedua siswa mengalami masalah, ya seperti yang sudah terjadi, kita sebagai guru biasanya ingin menyelesaikan masalahnya hanya sesuai dengan apa kata guru. Ya sudah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya duduk tenang. Ya, tetapi apakah itu sudah menyelesaikan masalah? Belum, karena anak itu mungkin masih ada perasaan kalau saya itu tidak bersalah sebenarnya. Tetapi kenapa seorang guru itu tidak mau mendengarnya? Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita tanya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita tanya di sini, ya, sebagai posisi kita sebagai guru, kita tanya, menstabilkan identitas, yaitu kita menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi tanpa harus menghukumnya langsung, ya, atau menasehatinya, tetapi diawali dengan sikap memahami bahwa tindakan siswa ketika bersalah itu biasa, karena memang setiap siswa, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas kita. Bukan menasihatinya juga, tetapi kita memberi masukan, setiap manusia pasti punya salah. Lalu langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Seorang guru memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Kamu melakukan hal itu kenapa? Ya, tanpa kita emosi, tanpa kita bertindak atau menghukum siswa tersebut. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas. Kita tanya lagi, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau misalnya belum, berarti ada yang salah dengan perilaku kita. Ya, kita luruskan lagi keyakinannya, dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya pun harus datang dari siswa sendiri. Jadi benar-benar guru hanya sebagai mediator, tidak boleh bersuara dalam arti memaksakan kehendaknya, ya, karena yang namanya IKM itu benar-benar pembelajaran itu harus berpihak pada murid, di mana murid punya kendali akan belajarnya, di mana setiap guru itu harus mengetahui cara belajar yang cocok bagi setiap siswa itu harus bagaimana, ya. Oke, lanjut. Lalu kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi atau menanyakan keyakinan. Disinilah keyakinan kelas tersebut berfungsi. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, lalu disitulah kita bisa menanyakan kepada siswa itu, yang kamu lakukan itu sudah sesuai atau belum. Oke, lanjut. Lalu saat melakukan restitusi seorang manajer, saya mau ngomongin sedikit tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sifat-sifat juga sebagai guru. Bagaimana kita mempunyai sifat ketika mengajar siswa kita. Yang pertama yaitu seorang penghukum itu biasanya selalu menghukum siswa, tidak peduli salah atau benar. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah di sini adalah, jadi sebenarnya dia itu seakan-akan baik, tetapi selalu melampiaskan kesalahan itu ada pada murid, selalu ada pada murid, ya. Lalu yang ketiga ada teman. Nah, teman mungkin yang paling banyak kita jalani, ya. Saya sendiri pribadi, saya bertanya kepada siswa saya kemarin, kira-kira Bapak ada di posisi mana? Kan? Mereka semua kompak bilang Bapak ada di posisi teman.
masih belum bagus. Ya, kenapa teman-teman di sini seperti ini? Misalnya contohnya membujuk siswa, ya, misalnya dia tidak melakukan tugasnya. Saya bilang ke dia, ayolah nak, demi Bapak lakukan tugas itu dengan baik, ya, demi Bapak, ya. Jadi seakan-akan dia itu kamu kalau dalam jadi kasihan orang-orang lain di sekelilingmu, seperti itu. Tidak boleh. Oke. Lalu ada pemantau adalah tipe guru yang berdasarkan perhitungan, ya. Kalau kamu tidak belajar, nanti nilaimu tidak sesuai KKM. Kalau kamu hanya mendapatkan nilai seperti ini, nanti rapotmu tidak cukup bagus untuk naik kelas berdasarkan perhitungan. Nah, yang kita inginkan adalah posisi kita sebagai seorang manajer, ya. Seorang manajer itu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya, ya. Jika siswa bersalah, sebenarnya dapat saja menyuruh mereka meminta maaf, beres, ya. Tetapi kemudian menjalankan hukuman yang diberikan, siswa pun menuruti kemauan guru. Tetapi, ya, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih kebudayaan. Jadi sekolah kita ini adalah sebenarnya institusi untuk menyemai kebudayaan. Dan kebudayaan apa yang ingin kita tularkan, yaitu kebudayaan yang bersifat positif, ya. Punten ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru udah luar biasa sebenarnya, ya. Cuma kadang kita memang ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang baru, yang terbaru, yaitu IKN. Inilah IKN, contoh kecil dari IKN. Oke, kebudayaan yang dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Ingin anak-anak kita mempunyai karakter yang baik, jadi dimulai membuat kebudayaan yang positif dari sekarang, supaya siswa kita menjadi individu yang bisa membangun bangsa yang bisa berguna. Oke. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi yang indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau kurang jelas nanti kita diskusi lagi. Jika ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Bu Tia. Panggil sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya 30 siswa, kita menggunakan 30 bendera yang berbeda. Iya. Tapi yang saya perhatikan, saya lagi mencoba sendiri ya Pak Dandi ya. Tentunya kan anak-anak itu unik, mereka punya kelebihan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dandi yang telah menjelaskan begitu gamblang, berbagi apa tadi judulnya Pak? Berbagi budaya positif itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak itu unik, sehingga kalau kita mempunyai siswa 30, kita harus memperlakukan mereka dengan 30 bendera yang harus kita pegang. Bagaimana cara kita memberikan pelajaran kepada mereka, tentunya dengan apa yang mereka miliki, kemampuan mereka yang kita miliki. Yang saya amati dan saya juga sedang mencoba, tentunya kita di masing-masing kelas itu ada siswa yang notabene
membuat asesmen tersebut, asesmennya berbeda dengan teman-temannya. Nah, yang sepertinya kan harus seperti itu ya Pak, harusnya yang seperti itu. Jadi kita tidak menyamakan asesmen yang harus kita cobakan ke siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana agar teman-teman kita semua, kita memperlakukan siswa tersebut dengan keunikannya. Bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tia. Langsung saya jawab saja ya, biar saya nggak lupa. Soalnya mohon maaf jika jawabannya kurang puas, tapi belum saya jawab. Oke, bagaimana memberikan pelajaran kepada siswa secara diferensiasi? Ya, kita tahu anak kita harus kita perlakukan secara kita mencari minat dan bakat mereka secara menyenangkan, ya, tetapi tetap menyenangkan di situ. Nah, di sini kalau setiap siswa itu berbeda, bukannya kita harus kelompokkan ya Bapak Ibu ya, tetapi sesuai yang sudah saya pelajari di CGP, untuk siswa yang sudah mencapai target, bisa dibilang mereka itu harus menunggu, ya. Intinya target mereka sudah tercapai, mereka harus menunggu minimal untuk yang menunggu itu. Kita tahu kalau menunggu itu berarti alasannya dia sudah 100% dia bisa. Nah, yang belum ini biasanya yang menjadi pemikiran kita, mereka tetap harus dikasih yang namanya target. Mereka minimal harus bisa 70% mencapai target tersebut. Bagaimana caranya? Yang pasti kita harus memberikan, salah satunya memberikan konseling lebih. Kita harus mencari minat dan bakat mereka, karena biasanya kalau yang terjadi di kelas saya pribadi, anak ini tidak bisa di pelajaran yang lain dia tidak bisa. Saya cari dia bisanya di mana. Oh, ternyata dia di IPA itu luar biasa. Memang luar biasanya ini bukan yang tertulis, tetapi dalam pengetahuan umum. Nah, disitulah menjadi penilaian kita. Apalagi mungkin yang nanti yang namanya IKM itu penilaian pun tidak harus didasarkan dengan ujian, ya. Jadi semuanya pun bisa menjadi penilaian. Nah, disitulah keunikan dari pembelajaran ini, ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya anak ini sudah bisa mencapai 70% dari hasil yang tadi, tetapi tidak berdasarkan harus diuji, karena kebanyakan anak itu bukan anak yang pintar dalam menguraikan kata-kata secara tertulis, tetapi hanya menguraikan kata secara lisan, ya. Nah, disitulah kita sering mengadakan diskusi, ya, untuk mencari minat dan bakatnya. Benar-benar itu kita harus konsisten dalam mencari kebaikan dari setiap siswa kita. Begitu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Nur, silakan. Ada pertanyaan. Ya, ini saya mau tanya, nggak ada waktu. Terima kasih Pak Dandi. Pertanyaan saya dua hal dan ini sangat mungkin sederhana yang mungkin menurut saya. Yang pertama adalah dalam kurikulum perihal budaya positif ini, apakah peran guru itu diprioritaskan atau memang yang menjadi sasarannya dalam kurikulum ini hanya peserta didiknya saja? Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada peran seorang guru, yang mana guru itu kan ditiru dan dibutuhkan gitu ya. Nah, apakah itu ada ikut serta yang guru itu harus paham betul budaya positif itu, atau memang guru itu hanya sekedar menanamkan nilai-nilai budaya positif itu saja gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, di kasus di kelas saya ya Pak ya, di
kasus anak saya kelas 4 itu kan kelas 4 itu punya karakter anak yang emang unik menurut saya jadi saya perlu saran yang mana pada itu kan udah banyak ilmu tentang budaya positif. Jadi maksudnya saya di anak saya itu banyak hal-hal yang kurang seperti komunikasi masih kurang karena memang keterbatasan anaknya, terus pemahaman agamanya, terus tekanan-tekanan yang datang dari orang tua sehingga anak itu nggak bebas, nggak punya budaya gitu pada dia. Nah, metode dasar apa gitu pada dia? Kita bisa menanamkan nilai-nilai positif yang sederhana, yang praktis gitu di kelas. Nah itu yang kita cukup. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Mudah-mudahan saya ingat pertanyaannya. Oke, yang pertama budaya positif itu untuk siswa atau untuk guru, gitu ya. Terus apakah seorang guru itu harus diajarkan budaya positif dan di mana sih ngajarin budaya positif untuk guru? Lewat CGP Pak, ya, lewat CGP, ya. Jadi benar-benar lewat program guru penggerak ini saya pribadi dicerahkan tentang melihat siswa itu unik benar-benar, ya. Istimewa, ya betul, ya. Jadi sebenarnya dari dulu saya melihat anak pun seperti itu. Saya tidak pernah memperlakukan setiap siswa itu sama, ya. Dan saya tidak pernah melihat si pintar itu si pintar, ya, si malas itu si malas, ya, tidak pernah melihat itu. Jadi semuanya di mata saya sama. Nah, kalau guru mau mengikuti untuk program ini, berarti ya dia harus mau ikut program guru penggerak, ya. Jadi saya harapkan apalagi yang di PKN Jaya 6 sudah luar biasa, fasilitas kita lengkap loh Pak, ya. Karena cerita teman-teman, ya, mereka itu kekurangan untuk program guru penggerak ini, ya, khususnya mereka kekurangan di sarana prasarana. Dan alhamdulillah kepala sekolah kita mendukung, ya, sangat mendukung, dan teman-teman juga insya Allah mendukung, ya. Jadi kalau untuk bagaimana, apakah guru perlu dilatih juga? Perlu Pak, karena ini bukan semata-mata pendidikan yang bisa kita jalani tanpa ada pendidikan formal. Kita anggap, kalau saya menganggap soal guru penggerak ini adalah program guru penggerak ini adalah saya lagi kuliah. Jadi kalau pemikiran saya itu tidak mengganggu waktu saya belajar, waktu saya mengajar, maaf, ya. Saya mikirnya saya lagi kuliah 6 bulan gitu. Jadi saya harap nanti Pak Nur juga ikutan guru penggerak supaya bisa menularkan budaya positif ke teman-teman dan ke murid. Oke. Ya, yang kedua, ya. Geraknya malam doang katanya. Kalau itu perlu diskusi lagi kayaknya. Ini kerjaannya. Gak apa-apa, biar cair sedikit gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi Pak Nur, bagaimana memecahkan masalah dari siswa yang mempunyai karakter-karakter unik tersebut, ya. Kalau saya melalui program guru penggerak dan mungkin sudah saya lakukan dari dulu, saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Kita ada yang namanya biasanya seminggu setelah masuk saya ada yang namanya curhat, program curhat. Iya. Saya abadi bukan mode deh. Oke, jadi ada program curhat di mana saya bisa mengetahui minat mereka, bakat mereka, yang menyenangkan buat mereka, yang enaknya buat mereka apa, ya. Cuma kalau dulu saya menanyakannya
hanya berdasarkan minat saja, ya, bukan pembelajaran apa yang pas buat mereka. Nah, sekarang saya dilatih untuk melihat pembelajaran apa yang cocok buat mereka per individu, dan itu benar-benar harus kita jalankan. Karena yang dulunya biasanya kita menjalankan tetapi masih berdasarkan apa kata saya, ya, apa kata saya. Jadi untuk anak-anak yang unik tersebut yang mempunyai karakter yang luar biasa, kita harus dekat dengan mereka. Makanya anak saya kelas 6 saat itu menganggap saya teman, belum manajer, pada saya pengen jadi manajer bagi mereka, sedang OTW ke sana, arah ke sana. Kenapa mereka menganggap saya teman? Karena memang saya memperlakukan mereka pun ketika jam-jam santai, jam istirahat, kita berperilaku sebagai teman. Contohnya adalah ketika mereka makan, kita bisa makan sama-sama. Ya, ketika saya lagi makan sendirian di tempat duduk saya, ada anak-anak cowok lagi pada makan sana, saya samperin, saya ikutan, kita ngobrol apa saja, ya, yang sebatas masih dalam norma kesopanan, kita obrolin semua itu. Nah, ketika mereka melihat, oh ya, gurunya asli, gurunya bisa didekatin, gurunya bisa ngomongin apa saja, disitulah terbuka mereka, ya. Jadi kita bisa mengetahui sumber dari karakter unik itu dan bagaimana cara pemecahannya, dan juga dari faktor orang tua. Jangan lupa, biasanya keunikan mereka itu awalnya kan dari rumah, mereka bawa ke sekolah, dan kita pengen tahu apakah kondisi itu bisa dibuat menjadi lebih baik dari yang sekarang melalui orang tua. Itu benar. Maaf kalau kurang puas, ya, karena saya bukan mesin puas. Terima kasih. Jangan dulu, kalau puas nanti dari program penggerak loh, ya kan? Jangan dulu, ya ibu-ibu, bapak-bapak nih yang muda-muda nih yang luar biasa nih, ikutan yuk, ya. Lanjutkan, ya. Saya mau belum kok pengen sekali katanya. Oh siap, bagus. Benar-benar mencerahkan, apa ya, benar-benar membuka mata kita bagaimana melihat siswa itu. Saya yang dulunya seorang guru penghukum atau pembelum merasa bersalah, berubah, ya. Tidak ada lagi kata-kata, ya nggak pernah juga sih maksudnya kata-kata jangan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh, ya. Kata-kata bilang ke anak jangan itu nggak boleh sebenarnya, ya. Tetapi pelan-pelan, bukan begitu nah, ya. Misalnya mereka berlari, berjalan saja, nggak usah berlari, gitu. Jadi kita menggunakan kata-kata yang baik. Judulnya menjangan juga kan. Ya. Lebih plastik lagi. Satu jangan juga, ya. Anak-anak kan pada lagi gitu. Nah, judulnya jangan. Berhubungan dengan itu saya mau tanya sedikit pada. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ibu Nur, silakan. Silakan Nur. Jangan nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ya, memang seperti yang tadi dibilang, anak itu unik di kelas, ya. Satu dengan yang lain punya karakter yang berbeda. Bahkan ada karakter yang sangat menonjol yang bikin saya juga kadang-kadang pusing dengan karakternya, ya. Saya punya anak satu di kelas 41. Nah, dia itu terbiasa kalau bicara tuh keras. Dan kita yang mulut coba bisa nggak suaranya lebih pelan. Terus, tapi dalam satu hari itu berkali-kali. Awal-awal kita berusaha, tapi udah semester 2 ini kan tidak ada perubahan nih. Pertama kedua, dia tuh ngeyel. Dalam artinya gitu, ketika kita nerangin, terus dia bilang, oh ini ya Bu, gitu ya. Iya, tapi beda. Saya bilang bukan seperti itu. Enggak, itu kan itu Bu, gitu. Padahal itu salah. Teman-teman juga jelas-jelas tapi itu salah, gitu kan. Jadi ketika kita memberitahu yang benar, baik itu tentang pembelajaran, hitungan dan lain sebagainya, pasti dia ngeyel. Nah, itu bagaimana cara anak-anak agak-agak, ya kamu ngeyel banget sih, dikasih tahu istilahnya kan gitu, ya. Lepek gitu saja. Lepek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai aja. Oke,
untuk kelas mundur. Kalau tadi pertanyaan pertama ya, anaknya kalau ngomong keras sudah dikasih tahu juga masih seperti itu. Mungkin anak ini apa istimewa? Ada kondisi nggak ada ya benar ya? Apakah normal dalam arti pintar? Anaknya pintar, cuma kalau misalnya gini, ya aku salah gitu. Ya gimana sih? Keras banget gitu loh. Iya. Siapa nama? Bagas ya. Enggak, soalnya kalau misalnya kelas gubernur kan sering banget ya ketemu sama saya ya. Jadi ketika saya habis selesai ngajar, anak gubernur masuk nih, ya kita biasa ngobrol. Saya nggak tahu namanya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau untuk Bagas nanti kita bisa ketemu juga kali ya. Maksudnya biar ngobrol santai gitu ya. Nah ya, sebenarnya itu kan kebiasaan ya yang harus kita lakukan ya. Dan kalau untuk siswa yang seperti itu, mungkin kebiasaan ini harus diulang berulang-ulang gitu ya, terus saja, dan kita tidak pernah bosan untuk memberitahunya kalau hal itu kadang baik kadang tidak ya. Jadi anak itu mungkin belum mempunyai konsep kalau di kelas itu saya tidak boleh seperti ini, kalau di tempat lain mungkin saya bisa. Nah, konsep seperti itulah yang harus diajarkan. Punten, kadang-kadang orang tua berpikiran yang namanya pendidikan itu harus selalu dari bawah. Ya, padahal itu mungkin kebiasaan dari rumah dia bawa ke sekolah dan dia yang miss di situ. Ya, dia yang miss meleset di situ. Ya, seharusnya ini menjadi kebiasaan yang bisa kalau guru mungkin sudah kebiasaannya sudah luar biasa ya. Cuma harus dikasih tahu juga kondisi ini ke orang tua, kalau dia itu harus mengetahui di mana dia bisa berlaku normal, berlaku seperti maunya dia, itu harus tahu ya. Begitu ya. Coba nanti saya ketemu dengan Bagas ya. Sama gini ya, waktunya udah habis ya, selesai dari saya kumpulkan karena kamu udah banyak waktunya yang apa yang mindset bisa jadi dia bilang, emang anaknya pintar ya, udah deh, biarin aja deh, biarin mudah anaknya salah aja gitu ya. Mungkin ini karakter ya jatuhnya ke karakter dia, kebiasaan dia yang mungkin dulunya itu jarang ditegur, bukan oleh gurunya, mungkin gurunya sudah itu. Cuma ya itu yang namanya pendidikan itu bukan hanya di sini, kita kan di sekolah itu yang resminya ya, tetapi yang di rumahnya nih ya, karena biasanya karakter itu awalnya kan datangnya dari rumah ya, dibawa ke sini. Nah, disitulah yang harus kita obrolin ke orang tua. Sebenarnya nggak masalah gitu ya, cuma kita melihatnya itu mengganggu teman-teman, yang disitulah permasalahannya muncul ya. Jadi mungkin pembiasaan kita untuk menegurnya berulang-ulang, terus kita harus itu dulu. Kalau ada keyakinan kelas, salah satunya kondusif ketika belajar. Nah, kondusif, kata-kata kondusif ini siswa harus paham. Yang namanya kondusif itu salah satunya ketika belajar kita harus tenang. Ya, ketika diskusi boleh ramai. Ya, berarti harus ada keyakinan kelas di situ. Nanti kita sama-sama berkeyakinan kelas lagi berulang. Ya, keyakinan kelas 41 dan 61 kan tetanggaan kita ya. Di situ udah ada 61, nanti kita buat sama-sama biar mencakup kelas kita gitu ya. Terus yang kedua apa menurut saya lupa ya, itu media koordinasi akhirnya gini, dia kan sama dia tetap beda nah gitu ya, gak sama gitu, sama dia itu beda misalnya, enggak itu sama gitu istilahnya gitu. Ini ya bang, ya udah terserah, kalau memang kamu mau yang salah silahkan, ibu udah kasih tahu yang benar ya gitu. Beda Bagas ya, ngeyelnya itu berarti kan memang dia sudah terbiasa di situ. Mungkin ketika di rumah dia ngeyel, dibiarin, dia merasa itu bisa dia lakukan kepada orang banyak, salah satu ke gurunya. Ya itulah ya, berarti kan kita harus ngobrol juga ke semua pihak-pihak yang pernah mendidik Bagas, khususnya orang tua. Saya ngomongin orang tuanya gitu ya. Khususnya orang tuanya gitu. Bukan saya melihat Bagas pribadi, mungkin kalau udah melihat Bagas saya akan paham banget bagaimana Bagas nanti
saya improve deh ke Bagas deh, bagaimana sih Bagasnya gitu ya. Punten kalau jawabannya kurang memuaskan. Nanti kita diskusi. Oke. Iya betul. Siap, jam 1 saya OTW ada kelas 41. Oh iya boleh, Bu Tia, silakan. Ini hanya usulannya Pak Dandi berkaitan tadi yang dibicarakan oleh Pak Nur. Ada baiknya kita sekolah itu mengadakan program parenting untuk menyamakan persepsi. Jadi kita ada sinergi antara orang tua dan guru, jadi kita sama di persepsinya. Kalau mungkin tadi kasusnya Nur yang Bagas mungkin di rumah dibiarkan, jadi dia terbawa sampai sekolah bahwa saya itu benar, seperti itu. Jadi kalau ada parenting, ada sinergi antara orang tua dan guru, tentunya mungkin agak bisa terkontrol. Itu aja Pak Dandi, terima kasih. Ya Bapak Gintoro harus ada guru pembimbing Bapak satu. Kita tuh juga secara kuliah ya, beres sudah yuk. Ya memang harus ada guru khusus, guru pembimbing. Ya sebenarnya sudah pernah ngobrol tentang guru pembimbing ini, karena yang saya lihat, punten ada yang kelasnya guru pipi ya, siapa namanya New ya, siapa namanya? Kelas BPP itu siswanya Umar ya, bukan BPP, kayaknya kelas Oh Mariati ya, itu ya Bu ya. Salah satunya perlu guru pembimbing khusus, di mana ilmunya juga khusus ya. Jadi nanti kita minta ke Bapak punten Pak. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, saya sudahi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak rekan-rekan guru hebat yang sudah antusias untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari saya dan di Satya Nugraha. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pikiran saya dikeras dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dandi, terima kasih Bapak Ibu SDN Pekalan Jaya 6 sudah berkenan untuk menghadiri, mendengarkan, dan mudah-mudahan nanti mengaplikasikan apa yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini. Tidak semua sekolah memiliki guru penggerak atau calon guru penggerak. Ini sebetulnya alhamdulillah sebuah barokah bagi kita semuanya. Bahwasanya ada Pak Dandi, Bunda Tia, Bu Nur sudah mendaftar, dan juga saya yang lolos Pak Dandi. Artinya tidak mesti ya, tidak mesti semuanya kita masuk CGP, tetapi ilmu dari CGP itu bisa ditularkan kepada kita semuanya. Artinya ya memang sebagai guru kita tidak boleh terus merasa puas dan merasa ada di zona nyaman. Ada di zona nyaman itu adalah merupakan posisi yang bahaya buat kita sebetulnya. Sudah nyaman, udah jadi PNS, sudah ngajar pulang ya. Tapi ada hal yang lain yang perlu dan patut kita untuk bangunkan kembali ya. Nilai-nilai kita mungkin kalau pada PMN itu sebetulnya di awal adalah mengetahui hakikat kita sebagai seorang guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kim Toko. Saya merupakan PLT di SD Negeri Pekayon Jaya 6. Terima kasih kepada Pak Dandi, kami ucapkan atas waktu yang diberikan untuk memberikan
praktek baik budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 di SD Negeri Pekayon Jaya 6 Kota Bekasi. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari budaya positif yang ditularkan ternyata banyak memberikan inspirasi kepada rekan-rekan guru yang sejawat yang belum masuk dalam calon guru penggerak. Kami berharap program menularkan budaya positif ini senantiasa dilakukan oleh Pak Dandi, sehingga semua guru atau guru-guru yang ada di SD Negeri Pekayon Jaya 6 ini akan memiliki nilai yang sama sebagai seorang guru yang mendidik anaknya sebagai pembelajar sepanjang hayat dan dalam mendidik berfokus kepada siswa. Kami senantiasa mendukung Pak Dandi dalam melaksanakan program-program dari kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tugas Tiawati, guru kelas 3. Saya adalah mitra sejawat dari Bapak Dandi Setia Nugraha. Alhamdulillah waktu itu Pak Dandi telah melakukan diseminasi dengan materi budaya positif. Alhamdulillah diseminasi yang telah dipaparkan dan dijelaskan sangat gamblang sekali, sehingga kami sebagai guru membuka wawasan kami kepada siswa bagaimana memperlakukan siswa, menularkan budaya positif kepada siswa sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan adanya penularan budaya positif tersebut. Demikian ulasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, saya mengajar di kelas 4. Kemarin saya sudah menghadiri presentasi budaya positif dari Pak Dandi. Alhamdulillah memang baik sekali ya untuk penanaman budaya positif di Sekolah Pekayon Jaya 6. Jadi dengan menanamkan budaya positif paparan dari Pak Dandi dapat menularkan kita rekan-rekan guru apa yang harus kita lakukan terhadap anak didik kita di Sekolah Pekayon Jaya 6. Nah, di situ kita dapat mengimplementasikan secara langsung tentang budaya positif dengan kita biasa menyapa, biasa memberi salam dan lain sebagainya. Maju terus Pak Dandi, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni, salah satu guru di SDN Pekayon Jaya 6. Saya mengajar di kelas 63. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan saya Bapak Dandi Setia Nugraha yang sudah memaparkan mengenai budaya positif di sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Dandi ini bisa saya aplikasikan dalam keseharian mengajar saya di kelas 63. Mudah-mudahan anak-anak kami di SDN Pekayon Jaya 6 berkembang, tumbuh dan berkembang dengan budaya yang positif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.